Bab 1871. Tidak, itu bukan kehampaan. Fang Huo segera menemukan bahwa naga api raksasa itu dikompres menjadi bola merah oleh cahaya yang dipancarkan dari tubuh Chen Ye. Bagaimana itu bisa terjadi? Fang Huo menatap bola dengan tidak percaya. Niat pedang dan kekuatan hukum keduanya mengambil jalur kekerasan dan ledakan. Saat dia menembaknya, dia sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa menekannya. Bagaimana mungkin Chen Ye bisa dikompresi ke dalam ini dengan kekuatan setengah langkah gabungan negara Dao? Chen Ye sedang bermain dengan bola merah seukuran ibu jari ini dengan ekspresi puas, meskipun dia tidak akan terlalu bersusah payah saat dia memberikan perlindungan Qilin Sha dan Raja Nio sekarang. Namun, tetap ada batasannya. Alasan mengapa pihak lain menggunakan Qilin Sha untuk hal yang begitu rentan adalah untuk menguji kekuatan Qilin Sha, dan kinerja saat ini membuat Chen Ye puas. Wajah Fang Huo penuh ketakutan saat ini, dia ingin melarikan diri, tetapi kekuatan spiritualnya habis, dan kecepatan melarikan diri Chen Ye jelas jauh lebih cepat daripada dirinya sendiri, dan dia tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia mau. Segera, wajahnya tegas, dan dia segera mulai memutuskan hubungan dengan Zhu Lingfu, berniat untuk berteleportasi dari dunia rahasia. Chen Ye meliriknya, meskipun Fang Huo tidak terlalu menyinggung perasaannya, tetapi dia menganggap dirinya sebagai target, dan dia jelas termotivasi untuk membunuh. Chen Ye tentu saja tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Dengan gerakan pergelangan tangan Chen Ye, di bawah kendali kekuatan halus, seluruh tubuhnya sepenuhnya bertindak pada bola merah, dan bola itu bergetar, dan itu terbang ke arah Fang Huo dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Huo itu pasti tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia terbakar habis oleh kekuatannya sendiri di tengah ledakan keras. Dengan lambaian tangan Chen Ye, tas penyimpanan Fang Huo dan jimat giok ungu ditarik keluar dari asap yang mengepul. Dia mengeluarkan jimatnya, kekuatan spiritualnya melonjak, dan dua jimat lainnya berubah menjadi energi murni, yang diserap oleh jimat Chen Ye. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye tidak terburu-buru untuk mencari kontestan lain. Seiring berjalannya waktu, energi jimat di tangan kontestan yang masih di alam rahasia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Itu perintah mereka. Sekarang, dimungkinkan untuk mengumpulkan dan mengumpulkan bahan-bahan di alam rahasia ini. Dalam perjalanan mengejar Fang Huo, ia telah mengumpulkan beberapa harta yang tidak tersedia bahkan di Sekte Xuanyu. Selain itu, jika Anda beruntung, Anda mungkin juga akan menemukan beberapa gua besar tempat tinggal atau reruntuhan misterius, sehingga manfaatnya akan lebih besar. Namun, dia tiba-tiba teringat pemuda tampan yang membuka tempat ini. Dia merasakan ancaman dari pemuda. Tampaknya benua Lingu juga ada di langit, dan ada orang di luar orang-orang. Pada saat ini, di alam rahasia yang luas ini, adegan serupa terus-menerus dipentaskan. Para kontestan merampok jimat yang lebih lemah, atau menjelajahi alam rahasia dengan santai, atau mencari sekutu untuk membentuk geng. Di pegunungan yang tertutup es dan salju, seorang pemuda berjubah hitam menghadapi 3 orang jenius dari berbagai faksi yang auranya berada di puncak keberuntungan. Ketiga prajurit itu jelas tidak lemah, bahkan pada tingkat penciptaan, mereka sangat menakutkan. Mereka seharusnya berada di atas angin, tetapi saat ini, ketika mereka menghadapi prajurit berjubah hitam, mereka sedikit ketakutan. Seniman bela diri berjubah hitam memiliki aura yang aneh, terus berubah, terkadang kuat dan terkadang lemah, sehingga tidak mungkin untuk menentukan bagaimana kultivasinya. Wajah prajurit berjubah hitam itu disembunyikan di bawah tudung, menghadap angin dingin dan salju, dan berjalan menuju ketiga prajurit itu selangkah demi selangkah. Di antara ketiga prajurit itu, seorang pemuda berambut biru yang berdiri di tengah tiba-tiba menggertakkan giginya, seolah-olah dia telah membuat keputusan, dan berkata kepada prajurit berjubah hitam itu, "Rekan Tao ini, tolong berhenti." Mendengar kata-kata itu, prajurit berjubah hitam itu benar-benar berhenti dan berhenti. Pria muda berambut biru itu menghela nafas lega. Tampaknya masih ada kemungkinan negosiasi. Dia berkata kepada prajurit berjubah hitam, "Rekan Taois, tujuan Anda hanya token Ziyu. Saya menyerahkan jimat, bisakah kamu membiarkanku menunggu untuk pergi?" Ketika seorang pria tampan di sebelah pemuda berambut biru mendengar kata-kata itu, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata dengan cemas, "Kakak Li, apa yang kamu bicarakan? Menyerah saja pada kompetisi naga meningkat. Itu ditemukan oleh tuan muda keluarga Xing di Sihuang, apalagi kami, bahkan mungkin sekte kami akan terlibat." Sebelum pemuda berambut biru itu bisa berbicara, seorang pria berkulit hitam di sampingnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya setuju dengan pendapat saudara Li, kita hanya akan menjadi mahar Xing Zitang, jadi mengapa mempertaruhkan dia?"
Lebih baik menyerahkannya. Tokennya sekarang. Ekspresi pria tampan itu sedikit berubah. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Orang ini memperlakukan adik laki-lakimu. Pria berkulit hitam itu tersenyum pahit dan berkata, adik laki-laki saya adalah yang terkuat di antara kami bertiga, tetapi dia terbunuh dalam satu gerakan oleh orang ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika kita bergabung, kita akan memiliki kesempatan kemenangan? Mendengar ini, ekspresi pria tampan itu terus berubah, dan dia akhirnya menghela nafas, menyetujui keputusan pemuda berambut biru itu. Prajurit berjubah hitam akhirnya berkata pada saat ini, ya, serahkan token Ziyu, dan kamu bisa pergi sendiri. Ketika ketiganya mendengar kata-kata itu, hati mereka sedikit lega, dan mereka mengeluarkan token Ziyu dan melemparkannya ke prajurit berjubah hitam. Prajurit berjubah hitam itu melambaikan tangannya, mengambil token Ziyu, dan berbalik untuk pergi. Ketika mereka bertiga melihat ini, mereka saling bertukar pandang, dan setelah melarikan diri bersama, mereka akan pergi ke arah yang berlawanan. Namun, pada saat mereka bertiga bangkit, energi iblis kuat yang luar biasa menyapu ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi ketiga prajurit itu sangat berubah, dan mereka meraung, penjahat tercela, kamu kembali pada kata-katamu. Pada saat yang sama, mereka masing-masing menunjukkan kartu terkuat mereka dan menyerang sihir aneh di depan mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Suara booming tidak ada habisnya. Namun, tidak butuh waktu lama untuk angin dingin bersiul, dan tidak ada suara lain di pegunungan es dan salju. Pada saat ini, kecantikan tinggi dan ramping dengan sosok yang sangat panas di sebelah Xing Zitang, seorang kontestan keluarga Xing dari 10 gurun, yang Chen Ye telah lihat di hutan dewa, melihat pelat susunan di tangannya dan mengerutkan kening. Dengan kerutan, dia berkata kepada Xing Zitang, Tuan muda, karena salah satu pengikut kami baru saja jatuh, ada 3 pengikut lagi, tidak jauh dari tempat orang ini jatuh, dan mereka jatuh pada saat yang sama. Jika ada kontestan yang bisa membentuk aliansi di kompetisi Rising Dragon, pintu belakang yang hanya dibuka oleh Rising Dragon Competition untuk kekuatan kelas super adalah piring spiritual di tangan si cantik tinggi dan ramping ini. Di alam rahasia ini, semua alat komunikasi diblokir. Bahkan jika pasukan umum berkolusi satu sama lain, sulit untuk menemukan satu sama lain di alam rahasia. Namun, pelat pengamatan spiritual ini merupakan pengecualian. Tingkat atas atau super pemain level dapat secara kasar merasakan posisi satu sama lain dan secara akurat merasakan posisi papan utama melalui subdis di masing-masing tangan. Xing Zitang menyentuh kepalanya yang botak dan berkata seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menarik. Oh, bisakah kamu mengalahkan 3 pengikutku pada saat yang sama? Orang ini memiliki kekuatan. Bab 1872. Sepertinya dia tidak peduli dengan hilangnya 3 pengikut. Wanita seksi itu memandang Xing Zitang dengan sedikit kebencian dan berkata, Tuan muda, kompetisi bangkit naga ini tidak biasa, orang ini sama sekali tidak sederhana, meskipun 4 pengikut bukanlah kerugian besar bagi kita. Namun, kita tidak boleh menganggap enteng musuh, pertama-tama kita harus menjauh dari tempat ketiganya jatuh, menunggu pengikut terdekat untuk berdamai dengan kita, dan kemudian bergerak ke arah itu untuk memburu orang ini. Xing Zitang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata, mengapa ini? Cixia, saya berbeda dari sampah di klan yang berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya. Awalnya, saya tidak menginginkan pengikut sama sekali, ini hanya dipaksakan pada saya oleh klan. Bahkan jika mereka semua mati, saya tidak peduli sama sekali, karena sejak saya masih kecil, saya telah memahami kebenaran bahwa sebagai manusia, satu-satunya orang yang dapat saya andalkan adalah diri saya sendiri. Setelah itu, dia melirik piring pengamatan spiritual dan berjalan langsung ke arah ketiga orang itu, dan pada saat yang sama bertanya dengan penuh minat, Anda berkata, jika orang tersebut mendapatkan piring tambahan dari piring pengamatan spiritual, akankah dia menghadapi kami? Dari mana Anda berada? Cixia menginjak kakinya dengan marah, tetapi dia hanya bisa menghela nafas, dan mengikuti Xing Zitang ke arah itu, menggelengkan kepalanya. Jika bukan satu kontestan yang membunuh orang-orang itu, tetapi pasukan kelas super lainnya, itu mungkin, jika itu adalah kontestan tunggal, secara alami tidak mungkin, maka melakukannya hanya mencari kematian. Namun, bahkan jika dia mau, dia tidak bisa melakukannya. Supan dari Guanling Pan hanya dapat digunakan oleh pengikut yang dipilih oleh kami. Orang lain telah mendapatkannya, dan itu tidak berguna. Saat ini, di pegunungan es dan salju, seorang prajurit berjubah hitam melihat ke piring arai di tangannya,
dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Di piring arai, beberapa titik cahaya redup di sekitar dan titik merah menyilaukan di kejauhan ditampilkan samar-samar. Pelat susunan ini adalah subpelat dari pelat penglihatan spiritual, dan, untuk beberapa alasan, prajurit berjubah hitam ini benar-benar dapat menggunakannya secara normal. Prajurit berjubah hitam itu bergerak dan berubah menjadi bayangan hitam, bergegas menuju ke arah titik cahaya kabur di dekatnya. Di hutan lebat, pedang iblis darah melintas di tangan Chen Ye, dan seekor singa putih dengan sepasang tanduk tajam meraung sebelum jatuh. Dengan lambaian tangan Chen Ye, dia menyingkirkan tubuh singa putih dengan senyum di wajahnya. Singa putih ini dapat menggunakan api putih yang kuat. Mungkin, setelah menyempurnakannya, tidak mungkin menggunakan nyala api ini untuk meningkatkan nyala api yang dalam. Sangat disayangkan bahwa roh petarung binatang buas belum terbangun, jika tidak, Anda dapat bertanya padanya. Dan pemakaman reinkarnasi yang bisa diaktifkan juga untuk sementara hening. Setelah menyingkirkan singa putih, Chen Ye tiba-tiba berbalik ke arah tertentu dan berkata dengan ringan, "Aku sudah menontonnya begitu lama, bisakah aku keluar?" Setelah beberapa saat, tempat yang semula kosong tiba-tiba berubah, dan sesosok muncul segera. Itu adalah pria yang agak tampan dengan mata biru. Dia tersenyum pada Chen Ye dan berkata, "Pendeta tahu memiliki penglihatan yang bagus. Di Zheng Yuan dari Sekte Roh Surgawi, beraninya kamu bertanya pada teman itu." Chen Ye memandang Zheng Yuan, yang tampaknya merupakan puncak dari 9 surga alam penciptaan. Namun, auranya seperti jurang maut, dan dia jauh lebih kuat daripada Zhao Lei yang pernah dia lihat sebelumnya. Chen Ye juga memiliki kesan tentang Tian Lingzong yang dia sebutkan, yang merupakan kekuatan kelas 1 yang mirip dengan Suan Yuezong. Melihat bahwa Zheng Yuan tampaknya tidak jahat, Chen Ye berkata dengan ringan, "Chen Ye." Lagi pula, dia tidak berniat bertarung dengannya, dia berbalik dan hendak pergi. Sekarang, bahkan jika dia mendapatkan jimat Zheng Yuan, itu tidak akan menambah banyak energi, jadi pada hari pertama memasuki ranah rahasia, Chen Ye tidak berniat mengambil inisiatif untuk merebut jimat itu. Melihat Chen Ye begitu acuh tak acuh, Zheng Yuan tidak peduli, dan masih berkata sambil tersenyum, "Rekan Taois, tunggu." Chen Ye berbalik, menatap Zheng Yuan dengan dingin dan berkata, "Apa? Apakah kamu menginginkan jimatku?" Mendengar ini, Zheng Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak berani, dengan kekuatan seorang Taois, Zheng tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan seorang Taois. Namun, Taois tidak boleh pergi dengan tergesa-gesa." Sesuatu, tertarik. "Oh." Chen Ye mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata, "Apa maksudmu?" Zheng Yuan tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, rekan Taois, saya menemukan sebuah gua di alam rahasia ini. Namun, dengan kekuatan saya sendiri, diperkirakan saya tidak dapat dengan mudah menembus batasan gua ini, jadi saya harus telah mencari beberapa orang kuat di dekatnya. Kontestan, ingin bergabung untuk sementara dan menjelajahi gua." Chen Ye merenung sejenak, dan berkata kepada Zheng Yuan, "Jadi, Anda mencari saya untuk bergabung untuk menjelajahi gua yang kuat ini. Selain saya, ada berapa orang di sana?" Zheng Yuan berkata, "Selain Anda dan saya, ada 3 rekan Taois, ditambah kami, total ada 5 orang, yang seharusnya cukup untuk menerobos. Sesama Taois tidak perlu khawatir, saya tidak punya niat lain, jika Anda benar-benar khawatir, saya bisa bersumpah dengan hati saya." Chen Ye tanpa sadar ingin menolak, tetapi pada saat ini, sensasi kesemutan datang dari mata iblis di antara alisnya. "Pergilah." Suara dingin yang mencapai Zhou Yu bergema di benak Chen Ye. Mata iblis sebenarnya ingin dia pergi. Setelah Chen Ye menatap Zheng Yuan sebentar, dia berkata, "Tidak perlu bersumpah. Dalam hal ini, saya setuju untuk menjelajahi gua dengan Anda." Meskipun Zheng Yuan kuat, Chen Ye masih tidak berpikir dia bisa mengancamnya. Zheng Yuan sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata, "Ini sangat bagus, rekan Taois Ye, silakan ikut dengan saya." Bagaimanapun, dia berubah menjadi cahaya tersembunyi dan terbang ke arah tertentu. Chen Ye diselimuti cahaya kemasan, dan dia juga berubah menjadi guntur emas dan mengikuti Zheng Yuan. Tidak lama kemudian, Zheng Yuan mendarat di depan ruang terbuka. Chen Ye melirik ruang kosong dan merasakan gelombang halus energi spiritual. Jelas, ada semacam formasi tersembunyi di sini. Tepat ketika mereka berdua jatuh, kilatan cahaya melintas di ruang terbuka, menunjukkan 3 sosok, 2 pria dan 1 wanita. Zheng Yuan berkata kepada 2 pria dan 1 wanita sambil tersenyum, "Lagu Dao You, Dao You Yu, Dao You Xie, ini adalah Taois Chen Ye Ye, dan Taois Ye,
kami telah mengumpulkan 5 orang, dan kami dapat menjelajahi istana Gua Daneng. Sudah. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menunjuk ketiganya untuk memperkenalkan Chen Ye satu persatu. Chen Ye melirik orang-orang ini dan mengangguk diam-diam. Orang-orang ini semua berada di tahap akhir dari alam penciptaan. Meskipun mereka lebih lemah dari Zheng Yuan, mereka tidak sebanding dengan prajurit biasa. Tetapi pada saat ini, seorang pria berkepala pendek memandang Chen Ye dan berkata dengan jijik, "Saudara Zheng, Anda mengatakan bahwa Anda akan menemukan orang yang kuat untuk bergabung dengan kami, jadi Anda menemukan hal seperti itu. Setengah langkah di ranah Dao. Kamu, apa maksudmu? Mungkinkah kamu ingin memancingnya ke sini dan memberiku token giok ungunya?" Chen Ye sedikit menyipitkan matanya, menatap pria bernama Song Jue, dengan sedikit kedinginan. Ekspresi Zheng Yuan menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata kepada Song Jue, "Rekan lagu Taois, apakah Anda mempertanyakan keputusan saya? Dari sudut pandang saya, bagaimana Anda bisa menilai kekuatan orang lain hanya dengan wilayah mereka? Kekuatan Dao Youye dijamin oleh saya. Mohon maaf padanya karena bersikap kasar barusan."